Shalom, saudaraku yang berbahagia. Selamat bertemu kembali untuk merenungkan sejenak firman Tuhan. Tema kita kali ini membuat pilihan dari Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memimpin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Kitab Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai ayat 9. Demikian bunyinya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Abraham menjadi sangat kaya karena Tuhan yang memberkatinya. Kekayaannya itu ditandai dengan banyak ternak yang dimilikinya. Hal itu tampak pada saat ketika Abraham dan Lot memiliki ternak yang semakin hari semakin banyak. Maka terjadilah percekcokan dan perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Mereka saling berebut lahan untuk makanan dan sumur, dan wilayah di mana mereka tinggal menjadi sangat sempit bagi Abram dan Lot. Dalam hal ini, Abram mencoba mengalah dengan mengajak keponakannya untuk berunding, mencari solusi dan jalan keluar. Abram memberikan Lot kesempatan untuk memilih terlebih dahulu wilayah manakah yang hendak didiami. Dan akhirnya Lot memilih daerah lembah Yordan. Terdapat di ayat 10. Dalam hal memilih wilayah, kebanyakan orang menjatuhkan pilihan berdasarkan apa yang tampak ataupun memilih berdasarkan kasat mata. Demikianlah Lot melihat betapa suburnya rumput yang berada di wilayah lembah Yordan. Jika dilihat dari sisi ekonomis, wilayah Yordan sangat menarik hati, dan siapapun akan melihat dan tertarik akan kesuburannya. Daerah tersebut terkenal sangat subur dan banyak airnya, tetapi juga sangat indah seperti taman surgawi. Sayangnya, Lot tidak memperhitungkan secara sosial dan etika kondisi penduduk yang tinggal di sekitar Yordan. Lembah tersebut sangat dekat dengan daerah Sodom dan Gomora. Penduduknya pun sangat jahat, dan mereka tidak sungkan-sungkan melakukan perbuatan dosa terhadap Tuhan. Itu sebabnya kedekatan dengan sumber kejahatan dapat menjadi ancaman terbesar bagi Lot di kemudian hari. Kalau kita membaca bagian Kejadian, bahwa Lot akhirnya disuruh oleh malaikat Tuhan keluar dari lembah Yordan karena kejahatan mereka, maka Tuhan akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Abram sendiri tidak begitu seambisius Lot.
bagi dia tidak menjadi soal apakah tempat yang akan didiaminya itu subur atau tidak. Sebab ia memegang janji Allah, yaitu bahwa keturunannya akan banyak seperti debu tanah, pasir di lautan, dan seperti bintang-bintang di langit. Dan seluruh penjuru wilayah bisa dilihat oleh Abram akan diberkati Tuhan dan diberikan kepada Abraham beserta keturunannya. Saudaraku yang berbahagia, itulah gambaran bagaimana seseorang membuat pilihan dalam hidupnya. Kadangkala dalam memilih, seseorang itu memilih berdasarkan apa yang tampak, apa yang terlihat, apa yang ada di depan mata. Tidak memikirkan apa dampak negatifnya ataupun pertimbangan-pertimbangan lain. Oleh karena itu, saat memilih janganlah kita hanya mengandalkan hal-hal lahiriah, tetapi berdoa dan mintalah tuntunan Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberi kita hikmat untuk dapat memilih dengan tepat. Kita belajar dari seorang tokoh bernama Salomo. Dia orang yang berhikmat pada zaman itu. Dia mengajarkan dalam kitab Amsal bahwa biarlah orang bijak mengejar hikmat. Dan selalu diajarkan bahwa sangat penting untuk mengejar pertimbangan atau membuat pertimbangan-pertimbangan. Sehingga kalau kita ingin memiliki hikmat, belajarlah dari kitab Amsal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Haleluya. Baik saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, memohon kekuatan ketika kami diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Engkau kiranya yang memberi kami hikmat untuk dapat memilih dan memutuskan dengan tepat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.